Ini ya. Iya, Pak. Enggak, itu memang brand kita A3, Asa Ahok Editing kan. Nah, kita udah putuskan kalau mau maju kan kelihatannya kan partai-partai kan belum tentu dapat, karena PDI Perjuangan nggak bisa sendiri. Buat kami itu lebih penting menjadi politisi yang edukator. Nah, kita ingin masyarakat itu kita ketemu, toh mereka juga bayar kan. Untuk acaranya mereka bayar. Kita akan terus ngajar, mungkin kita keliling juga nanti Indonesia. Kita ingin masyarakat itu menyadari dia harus memberikan tuntutan yang tinggi pada siapapun mau jadi pejabat. Dan standarnya itu pernah saya buat dulu. Waktu saya di Jakarta, di Belitung, di DPR. Nah, ini jadi suatu standar baru buat semua orang untuk belajar. Jadi dia nuntut dong, masa mau milih lu nggak ada standar kan? Nah, itu tujuan kita A3 itu. Berarti akan keliling Indonesia Pak, A3 ini? Atau di Ya, Jakarta? kelihatannya kita keliling. Mungkin juga partai juga akan bikin yayasan juga. Nanti mungkin kita lihat ada kesulitan. Mungkin kita akan kolaborasi juga bisa dengan Sinana gitu kan. Ya, kayak dulu kita kampus. Intinya kita ingin masyarakat pemilih itu mulai menuntut bahwa sebetulnya standar seorang pejabat itu bukan tidak mungkin dilakukan. Ahok pernah lakukan kok. Ya bisa contoh gitu kan, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua mesti terima semua anak lapor dong. Nah kalau orang bilang mana tahan, kalau balai kota dibuka, orang datang ketemu kasih nomor, nah, saya kan lakukan. Nah itu standar yang kita harapkan orang mulai menuntut. Pak Ahok tadi Pak Ahok mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan maju di Pilkada Jakarta. Apakah itu artinya sudah keputusan final dari DPP PDIP di Pilkada Jakarta? Secara logika itu, kenapa teman-teman waktu itu dorong saya mau ke NTT, dorong saya mau ke Sumatera Utara. Sumatera Utara, karena mereka melihat Jakarta itu kemungkinannya kecil. Ya kan? Jakarta ini kan kursinya nggak cukup. Koalisi Pak. Kurang 7 kan? Iya. Nah kerjasama dengan lain, kerjasama dengan siapa? PKS misalnya? Nah saya nggak tahu, itu udah putusan ada kita serahkan pada DPP. Ibu Mega. Iya. Makanya mereka bilang sayang kan kalau lu nggak ikut kan. Nah kalau saya pribadi, saya udah pernah ngalamin ini dari dulu kok. Dulu waktu saya mau maju Jakarta juga kumpul KTP gak kekumpul. Orang juga bilang, kenapa sih Hok kamu nggak mau pulang ke Bangka Belitung? Pasti menang, kursi ada. Lu pasti menang nih. Terus saya bilang, kan saya dari dulu bukan mau jadi gubernurnya. Saya cuma mau bangun satu standar. Kalau jadi gubernur itu kayak apa sih? Dan itu waktu itu ibu kota yang pilihan. Kalau ibu kota nggak dapat, ya udah. Kan memang niat gue bukan mau jadi gubernur kan. Gue bilang, gue cuma pengen kasih model. Ini model bisnis model nih. Gimana cara mengelola kota? Gimana cara menangani masyarakat? Gimana caranya anggaran bisa membuat penuh otak, perut, dompet rakyat? Itu saya gimana cara susun program, strateginya, kebijakannya. Nah saya bikin bisnis modelnya. Dan saya lakukan. Nah makanya saya waktu itu putuskan, ngapain mau pulang ke Bangka Belitung? Itu cuma sekadar jadi gubernur kan. Waktu saya jadi bupati juga, kalian juga nggak pernah tahu kelas 3 saya yang bikin. Tanda tangan sama Askes, yang nggak mampu masuk kelas 3 gue tanggung. Nggak ada yang tahu itu, karena kecil. Kalau pengen kebijakan kita diketahui orang yang mesti di Jakarta. Dan saya bersyukur paling tidak pernah 2 tahun wagub, 2 tahun gubernur, jadi sebuah bisnis model orang lihat. Nah itu tujuan A3 itu. Berarti apa? Jadi di Mungkin Jakarta PDIP akan PDIP ke siapa, Pak? Anies Pak, PDIP. Apa mungkin? Saya nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawabnya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu, kayak saya ini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, bukan tahu juga. Kalau politik kan. Mereka tidak akan pernah berani. Ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya. Tidak akan pernah berani melakukan 1 lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat Jadi itu calon boneka begitu ya Pak? Saya nggak tahu. Karena nggak gampang ngumpulin. Kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh. Betul. Bikin list kasih Swift itu udah lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira
Kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan. Pak, kan dari Tapi Akan habis nanti. tapi ini kan ada Kang RK nih juga yang tadinya kan disebut di Jabar, ternyata Kang Deddy nih yang muncul di Jabar. Nah itu kan gimana? Kim Plusnya luar biasa dong. Saya kira ini luar biasa kan, karena hitungan orang waktu itu katanya saya nggak tahu lah. Calon Gerindra nggak mungkin menang di Jabar kalau ada RK. Betul. Jadi kalau sekarang RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya nggak tahu bargainingnya seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu. Bagi kami sih yang penting itu tadi kan, kami ini politisi edukator. Bung Karno, Bung Mega, semua adalah politisi edukator. Kita ingin masyarakat tuh memahami soal kekuasaan itu cuma ekses dari berhasil mendidik pemilih. Itu Soal saja. Jakarta dong Pak sedikit, ini kan kemarin banyak nih, Bapak kan tadi di acara sudah bilang kemarin itu dulu Bapak sudah menyelesaikan masalah anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Tapi kan sekarang kejadian terakhir itu guru-guru honorer di Jakarta juga kena cleansing Pak. Mungkin ini Bapak melihat ada sesuatu masalah baru nggak sih Pak di Jakarta seperti apa? Aduh, saya nggak gitu ikutin. Tapi dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI, termasuk saya waktu di Jakarta, kan saya yang beresin. Guru-guru honor, itu saya Komisi 2 kan. Bagi saya sederhana lah, bagaimana guru itu, kan kita kenal pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Guru itu harus kasih kehidupan yang baik, juga dilatih dengan baik. Tapi kesempatan sekolah dimiliki semua orang. Dan disitulah saya mau menghemat dulu. APBD DKI itu jangan habis buat pembangunan. Disitulah